Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi mertua atau kakek dan nenek ya, yang ikut campur dalam mendidik anak kita. Jadi neneknya ini atau kakeknya ini ikut campur dalam mendidik anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ada satu hal yang mungkin kita perhatikan, bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak itu terletak pada siapa? Ya, betul, terletak pada kedua orang tuanya, kepada ayah dan bundanya. Karena tanggung jawab pendidikan itu terletak pada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya lah yang harusnya memutuskan anak ini mau dikemanain gitu. Ya, karena bukan kakek neneknya yang nanti akan ditanya oleh Allah, tapi kedua orang tuanya yang nanti akan mempertanggungjawabkan titipan Allah itu, yaitu anak kita itu. Karena anak itu adalah titipan Allah, dan kita sebagai orang tuanya itu yang akan bertanggung jawab kelak, maka hendaknya kitalah yang banyak mengambil peran dalam pendidikan anak itu. Jadi yang pertama adalah, sudahkah ayah bunda merumuskan visi pengasuhan kepada anak kita? Jadi anak kita itu diasuh dengan cara bagaimana, ya kan? Terus anak kita itu dikembangkan seperti apa, dan apa mimpi kita kepada anak-anak kita itu? Apakah kita memimpikan mereka itu kelak menjadi seorang yang hafiz Quran 30 juz, ataukah kita memimpikan mereka itu kelak menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang gemar bersedekah, ataukah kita memimpikan anak kita itu menjadi seorang ilmuwan yang ilmunya bermanfaat bagi banyak orang? Mimpi-mimpi itu perlu kita rumuskan. Ayah bunda perlu diskusi, perlu ngobrol, anak kita itu kita kembangkan seperti apa nanti kelak, ya. Dua hal penting adalah kita harus berorientasi pada akhirat, dan juga kita tidak boleh meninggalkan dunia. Kita perlu menggabungkan mimpi kita ya untuk akhirat dan mimpi kita untuk dunia. Misalnya, saya ingin anak saya itu menjadi seorang dokter yang hafiz Quran 30 juz. Nah, ini adalah perpaduan antara visi dunia dan visi akhirat. Visi dunia adalah menjadikan anak kita itu menjadi seorang dokter yang bermanfaat, ilmunya yang bermanfaat, kemudian menolong orang lain ya. Atau mungkin ada program gratis, pengobatan gratis bagi orang-orang tidak mampu. Dan ditambah lagi, dokter ini ternyata hafiz 30 juz ya. Hafal Al-Quran 30 juz. Ini baru visi pendidikan anak. Yang pertama kita perumuskan itu. Yang kedua, kita perlu menyepakati antar kedua pasangan, suami istri perlu bersepakat ya, apa yang boleh dilakukan anak, apa yang tidak boleh dilakukan anak. Ya, kalau kita bersepakat misalnya anak tidak boleh makan yang manis-manis, makan banyak gula, makan permen, atau makan susu kental manis misalnya, maka semua anggota di situ harus mendukung ya, harus satu suara, harus berkomitmen bersama. Jangan sampai orang tua itu sudah menetapkan untuk melarang anaknya itu untuk makan yang manis-manis, ternyata kakek neneknya malah sering memberi makanan yang manis-manis. Ini berlawanan. Ketika orang tua sudah memutuskan bahwa anaknya itu ya menghindari yang makanan-makanan yang manis-manis, maka semua orang yang ada dalam rumah itu harus satu suara. Kakek neneknya harus mengikuti ya keputusan dari anak dan menantunya. Jangan sampai berbeda gitu. Ya.
Yang kedua itu, nah lalu bagaimana ketika kakek neneknya berbeda dengan kedua orang tuanya ini? Nah, kakek neneknya ini perlu dijelaskan, perlu dipahamkan. Ya, kita harus tahu kakek nenek ini orang tuanya siapa. Kalau misalnya orang tuanya suami, maka yang harus menjelaskan itu adalah suaminya. Kalau kakek neneknya ini adalah orang tua istri, maka si istri ini harus memberikan pemahaman kepada kakek neneknya itu. Ya, jadi dalam mendidik anak itu harus satu suara, satu rumah itu harus satu suara. Nah, kecuali ya kakek neneknya boleh intervensi kepada cucu ya, dengan syarat ya orang tuanya ini mendidiknya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar. Misalnya mengajarkan, mohon maaf ya, mengajarkan perbuatan yang cenderung perbuatan syirik. Maka si kakek nenek ini berkewajiban untuk mengingatkan ya anak dan menantunya. Kalau seandainya anak dan menantunya sudah diingatkan tapi tetap aja kembali lo ya tidak mau, maka kakek neneknya ini berkewajiban dakwah langsung ke cucu-cucunya ini. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, misalnya kalau seandainya kakek neneknya ini tidak mau dinasihatin, ya tetap aja dia intervensi kepada cucunya gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Kalau memungkinkan untuk tidak tinggal serumah, maka itu jauh lebih baik. Artinya sebagai sebuah keluarga, maka idealnya adalah tinggal sendiri ya, jauh dari mertua ataupun orang tua. Itu mungkin lebih nyaman bagi keluarga itu ya. Tapi seandainya memang tidak memungkinkan, maka orang tua harus semakin kuat mensugesti anak-anaknya ya. Disugesti kalau misalnya tidak boleh makan yang manis-manis ya terus dikasih penjelasan, dikasih pemahaman. Termasuk juga ketika anak-anaknya ini mau tidur harus senantiasa dikasih tahu gitu ya. Nah, semakin kita banyak mensugesti anak, insya Allah anak akan lama-lama mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Di samping itu terus ya kita sebagai orang tua harus menjelaskan kepada kakek neneknya gitu ya, bahwa ini baik, ini tidak baik, itu kita perlu jelaskan. Atau misalnya kakek neneknya sering marah-marah kepada anak, sering mengatakan bandel, nakal, kita perlu menjelaskan ke mereka. Dan idealnya yang menjelaskan kepada kakek neneknya itu adalah ini yang siapa nih, yang anaknya siapa nih gitu kan, atau orang tuanya siapa nih. Kalau orang tuanya sang suami, maka sang suamilah yang menjelaskan. Kalau orang tuanya istri, maka istri yang menjelaskan. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.